kebiasaan baru. Karena tentunya untuk teman-teman semua di sini juga tidak mudah ya untuk beradaptasi di kebiasaan baru. Bahkan tanpa adaptasi kebiasaan baru pun gizi anak itu adalah suatu hal yang sangat unik ya. Pasti kita akan selalu bilang ini sudah cukup belum ya untuk anak kita, ini kalau nggak makan gimana ya, terus dan sebagainya, itu selalu membuat kita pusing kepala. Nah di sini nanti kita akan diskusi bersama dengan Dr. Andy bagaimana cara mencukupi nutrisi anak-anak terutama di era new normal ini. Tapi meskipun begitu juga nanti kita buka diskusi juga, mungkin nanti tidak terlalu berhubungan dengan new normal, tapi tetap dalam konteks nutrisi anak, mungkin nanti kita bisa diskusikan juga lebih lanjut gitu. Nah, sedikit perkenalan untuk Dr. Andy. Dr. Andy adalah seorang dokter spesialis anak konsultan nutrisi metabolik di Rumah Sakit Sarjito, yang juga salah satu bagian dari SMF Ilmu Kesehatan Anak FKUGM. Jadi Dr. Andy ini sudah salah satu ahli dan expert di bidang nutrisi anak. Ya, harapan kami nanti teman-teman semua dapat bisa mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan baru dari Dr. Andy. Okay? Jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk acaranya. Kita langsung berikan waktu kepada Dr. Andy. Monggo, Dr. Andy. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah? Iya, sudah. Monggo, Dok. Mohon maaf, ini di layar saya ada this meeting is being recorded. Itu bisa dihilangin gimana ya? Itu menghalangi layar. Ada apanya, Dok? Itu di layar saya ada this meeting is being recorded. By continue dan seterusnya. Di continue, coba dipencet continue saja, Dok. Oke, sampun? Enggak hilang. Enggak hilang. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya saya pakai unsend ya, oke. Oh iya. Ya, nggak masalah, oke, ya. Oh iya. Monggo, silakan, Dokter. Ya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa sebenarnya ilmu saya itu kan belum banyak ya. Jadi saya masih dalam tahap belajar juga sih sebenarnya. Terutama di sebagian dari yang saya sampaikan itu ada masalah COVID-19 ya. Itu sama sekali di luar bidang saya. Sehingga seandainya nanti ada kekurangan, mohon maaf ya, ibu-ibu bapak sekalian. Apalagi COVID-19 kan baru, jadi ilmunya berubah-ubah terus. Sehingga apa yang saya sampaikan kalau seandainya ada yang kurang, mohon maaf. Ya. Tapi harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi kita semua, bukan hanya untuk ibu bapak sekalian, tapi juga bagi saya sendiri gitu. Kemudian saya terima kasih sebanyak-banyaknya pada ibu bapak sekalian atas partisipasinya dalam acara ini. Baik, judulnya sebenarnya tidak sama persis sih dengan di layarnya ya, karena judul sini adalah nutrisi anak di masa pandemi COVID-19, tapi saya kira sama ya. Baik, nah di dalam slide berikutnya saya akan sampaikan di situ bahwa ada fakta dan aturan yang harus kita mengerti ya sebelum saya sampaikan materi saya. Yang saya tahu sampai sekarang bahwa virus corona itu tidak melalui ASI. Jadi artinya bahwa kalau ada ibu-ibu yang menyusui dan kebetulan ibu itu terkonfirmasi COVID-19, sampai sekarang ini yang saya tahu bahwa itu aman gitu. Jadi tidak ada bukti bahwa virus corona bisa melalui ASI. Itu fakta yang pertama. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita nanti ada latihan-latihan gitu yang akan saya tunjukkan bagi Bapak sekalian ya supaya mempermudah pemahaman kita. Ya. Berikutnya bahwa virus corona itu tidak menular melalui air. Kita tahu bahwa di dalam masalah makan minum kita pasti berhubungan dengan air.
Jadi mudah-mudahan kita tidak perlu cemas ya bahwa virus corona sampai sekarang dinyatakan tidak menular melalui air. Ya, walaupun ada statement bahwa sekarang bisa menular melalui udara ya. Berikutnya bahwa virus corona itu tidak menular melalui makanan. Ini yang sangat menyenangkan ya bagi saya ini terutama. Itu adalah fakta-fakta yang sampai sekarang saya ketahui Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada beberapa aturan yang kita mesti sepakati. Yang pertama bahwa selama masa pandemi ini atau nanti juga new normal ya, normal baru, itu pakai masker itu selalu ya, tidak boleh ditawar. Yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer ya. Kemudian lakukanlah physical distancing. Jadi jaga jarak. Kemudian etika batuk dan bersin tolong selalu diperhatikan. Kalau batuk kita harus menutup ya mulut dan hidung kita dengan sesuatu tapi bukan tangan kita ya. Misalnya baju boleh ya. Kemudian bersihkanlah permukaan yang mungkin terkontaminasi, terutama kalau kita mau makan. Jadi kalau bisa tempat meja kita dibersihkan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah fakta dan aturan yang mudah-mudahan nanti kita akan pegang ya di dalam pembicaraan kita ini. Di dalam slide berikutnya ini akan saya tunjukkan prinsip-prinsipnya. Jadi kalau kita memberikan makan pada anak, bayi dan anak, pada saat pandemi sekarang ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan sebelum ada pandemi. Jadi sama kira-kira kurang lebih, hanya ditambah bahwa kita harus memperhatikan fakta dan aturan yang sesuai dengan pandemi COVID itu tadi. Jadi apa yang kita harus penuhi Bapak Ibu sekalian? Pertama, tentu yang terbaik. Nggak ada sih kita memberi makan anak yang tidak terbaik. Saya kira semua setuju ya, terbaik. Yang kedua, makan dan minum harus aman. Jangan sampai kita memberi makanan yang tidak aman untuk anak kita. Ya, jadi terbaik, aman, dan tiga harus ada manfaatnya. Kadang-kadang ada anak yang makan banyak, tetapi manfaatnya kurang. Ya karena mungkin komposisinya, mungkin kandungannya itu tidak sesuai ya untuk anak. Yang terakhir tadi sudah kita sampaikan, harus sesuai dengan fakta dan aturan pandemi. Jadi ini adalah prinsip yang kita harus pegang kalau kita memberikan makan pada anak kita. Ya. Oke, jadi kita sampai saja ya Bapak Ibu. Berikutnya lagi. Nah, mari kita latihan ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam slide berikutnya itu kita lihat satu gambar, yaitu gambar ibu melahirkan yang terkonfirmasi COVID-19. Ya, jadi ada ibu melahirkan COVID positif, bolehkah menyusui bayinya? Itu sering ditanya juga ya. Nah, bagaimana kira-kira? Jadi ibu COVID positif melahirkan, boleh nggak menyusui bayinya? Saya kira sudah menjawab semua ya. Baik, kita teruskan. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan ini slide berikutnya ini. Nah, satu dulu ya. Pilih yang ini, saya kira ini kebanyakan ibu-ibu atau bapak ya. Saya kira bapak ada juga ya. Kalau bapak-bapak mungkin pilih yang ini ya. Kalau ibu-ibu saya nggak tahu sih. Atau kalau kita next berikutnya, atau yang ini gitu. Loh, jangan dikira loh, nggak ada yang milih di kanan itu loh. Saya kira ada ya. Misalnya bapak-bapak yang jomblo gitu, yang hobinya memelihara sapi perah, wah mesti milih yang kanan. Apalagi ini kan sama montoknya juga ya, sama bersihnya. Jadi saya kira nggak masalah. Apalagi kalau dipikir betul juga sih kalau milih yang kanan, mengapa? Kalau yang kiri itu menghabiskan uang, yang kanan menghasilkan uang. Nah, kan luar biasa itu. Jadi yang milih kanan selamat ya, nggak ada masalah. Oke, berikutnya lagi kita lihat itu. Nah, nilai ini, kalau yang ini itu ibu-ibu, bapak, lihat yang kanan bawah itu, fokusnya ya. Yang kanan bawah kecil itu difokuskan di situ. Pilih yang ini, atau slide berikutnya, atau next berikutnya adalah yang ini. Gitu. Dua-duanya benar. Jadi jangan dikira salah total, enggak sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi yang milih kiri ya, monggo, alhamdulillah. Yang kanan, ya kalau ada indikasi ya nggak masalah gitu ya.
Jadi ini prinsipnya. Jadi semua itu diberikan atas indikasi. Jadi tidak otomatis ya. Nah, kita lihat berikutnya. Di slide berikutnya akan kita lihat bahwa ibu COVID yang positif itu melahirkan, ya kan? Boleh nggak diberikan susu atau ASI? Prinsip tadi kita harus ingat. Yang pertama adalah yang terbaik, ya, cek, ya. Kemudian aman, ingat ya. 3 bermanfaat, dan keempat sesuai fakta dan aturan pandemi COVID-19. Coba kita lihat, apakah memberikan ASI itu terbaik? Tidak ada satupun yang menyangkal bahwa ASI itu terbaik untuk bayinya. Karena apa? Karena ASI itu unik. Jangan dikira semua ibu itu komposisi ASI-nya sama, berbeda-beda. Jadi Bu A bisa beda dengan B, B bisa beda dengan C. Mengapa beda? Karena anaknya berbeda-beda. Jadi ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi kita. Bahkan bukan hanya antar individu perbedaannya, ibu-ibu bapak sekalian, beda hari pun bisa beda komposisinya. Karena anak kita hari ini berbeda dengan kemarin kebutuhannya gitu. Itulah mengapa ASI dikatakan terbaik. Ya. Kedua, apakah aman? Iya. Saya kira nggak ada yang membantah ya. Cuman nanti kita harus lihat beberapa hal yang penting untuk diwaspadai ya, pada beberapa ibu. Ya. Aman. Bermanfaat, saya kira jelas ya. Jelas, jadi nggak ada masalah. Manfaatnya semuanya menerima, bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi. Sampai kapan? Sampai waktu tertentu, nanti akan saya terangkan. Asal syaratnya sesuai dengan fakta dan aturan pandemi COVID, cara memberikannya. Selama ini dilakukan, tidak ada apa-apa. Ya. Baik, jadi silakan ibu yang COVID-19 positif memberikan ASI pada bayinya. Slide berikutnya kita akan lihat. Ya, loh, katanya perlu physical distancing, Pak Endi. Ya betul. Lah kalau gitu gimana memberikannya? Kalau bayi apa harus pakai selang panjang gitu? Kalau nggak gitu kan nggak physical distancing, mau nempel bayinya, gitu. Pertanyaan yang bagus, yang kadang-kadang saya mesti harus menjawab dengan hati-hati, ya. Jadi ini dilanggar sebenarnya kalau bayi disusui ibunya langsung itu nggak ada physical distancing, betul kan? Tapi WHO mengatakan dalam slide berikutnya ini, nggak apa-apa. Jangan khawatir ibu-ibu sekalian bahwa yang tadi, yang seperti di gambar atas, itu nggak masalah, nggak ada physical distancing, apa. Memang physical distancing itu perlu untuk orang-orang dewasa, orang tua, atau anak besar, gitu ya. Penting, gitu. Tapi kan anak besar, orang tua kan nggak ada yang menyusui bayi ini, kan nggak ada kan? Nggak ada, jadi pasti harus physical distancing, ya. Nah, khusus untuk ibu dan bayi menyusui itu lebih penting dibanding physical distancing, apa. Jadi ini menurut WHO mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan untung dan ruginya gitu. Ya. Mengapa demikian? Karena menyusu langsung seperti itu ada manfaatnya untuk tumbuh kembang anak itu bagus banget, luar biasa. Jadi jangan ragu. Gitu. Yang kedua bahwa manfaat ASI untuk mencegah penyakit infeksi itu besar. Jadi jangan khawatir misalnya ada infeksi yang lain gitu ataupun juga siapa tahu COVID juga. Itu ASI itu bisa mencegah penyakit infeksi. Dan yang ketiga, bahwa ibu itu harus menjalankan protokol COVID-19 yang lainnya. Gitu. Jadi misalnya kalau mau menyusui, ya pasti harus cuci tangan yang bersih dengan sabun, ya kan? Pakai masker, ya, dan seterusnya. Itu harus dilakukan. Jangan nekat, gitu. Harus dilakukan seperti di gambar itu, ya. Nah, kebetulan selama ini kasus-kasus COVID-19 pada bayi itu umumnya ringan, ya. Umumnya ringan, walaupun kita tidak mengharapkan sih bayi kita ketularan, tetapi alhamdulillah, walaupun kasus di anak itu di Indonesia juga cukup banyak, ya. Dan yang meninggal juga ada. Tetapi dibanding dengan dewasa sampai sekarang dianggap masih ringan. Jadi berdasarkan faktor-faktor ini, maka ibu menyusui walaupun positif COVID itu tidak masalah, ya. Baik. Latihan pertama sudah selesai, ya. Yang lulus dapat nilai 100. Baik. Kita lanjutkan latihan kita yang kedua, Ibu Bapak. Ini ada gambar ini. Jadi ini Ibu menyusui bulan pertama ASI tok. Bulan kedua ASI saja. Bulan ketiga only ASI, ya. Keempat hanya ASI. Kelima ASI. Keenam ASI full.
Jadi umur 6 bulan hanya ASI. Percaya pasti bagus. Kita nggak perlu kontrol. Ini terjadi di masyarakat soalnya. Misalnya, ibu-ibu datang ke, misalnya kemana lah gitu. Saya tuh kalau mengambil contoh posyandu kadang-kadang sungkan nih, kadang nggak enak ya. Dikiranya kader nggak tahu pada pintar-pintar ya kader itu. Tapi masih ada yang mengatakan begini, ini umurnya berapa? 4 ASI terus. Nggak boleh kasih yang lain. 5 terus ASI eksklusif. Itu yang saya maksud. Jadi nggak tahu kondisi anak, nggak pernah dicek, nggak pernah dikontrol, langsung ngomong terus ASI eksklusif. Nah, itu yang saya maksud. Kira-kira kalau begitu tuh bagus nggak ya Ibu Bapak ya? Udah ngerti ya maksudnya? Datang ke sesuatu tempat pelayanan kesehatan, nggak dicek, 5 bulan, terus ASI eksklusif. Nggak boleh dikasih yang lain. Gitu, ya. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Bagus nggak? Ideal nggak gitu ya? Baik, kita lihat di berikutnya ya. Jadi ibu atau bayi hanya diberi ASI ya sampai 6 bulan tanpa kontrol apapun. Pokoknya otomatis. Kita lihat terbaik enggak itu. Ini konsepnya sama. Bagus ya. Memang terbaik ASI itu enggak ada yang salah. Aman enggak gitu. Ya, kita lihat. Ternyata ini ada tanda tanya kalau saya ya sebenarnya. Aman di sini bukan berarti ketularan ya, tetapi dari segi tumbuh kembang bayi ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Karena tidak diminta kontrol, nggak lakukan kontrol oleh petugas. Langsung dikatakan otomatis terus, gitu. Masih saja. Bermanfaat nggak? Bermanfaat ya. Jadi nggak ada masalah, ASI itu bermanfaat. Sesuai dengan fakta ya, saya kira harapannya begitu ya, nggak ada yang tidak. Jadi ada sesuatu hal yang perlu dicermati. Kalau ada ibu yang otomatis diharuskan ASI 6 bulan tanpa dikontrol tumbuh kembangnya. Itu ada sesuatu faktor, yaitu keamanan untuk bayi yang masih perlu diperhatikan. Itu maksudnya. Paham ya? Oke, terus. Nah, sekarang ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untungnya ya, melaunching udah lama sih, udah berapa tahun ya, saya lupa. Program Primaku ya, aplikasi Primaku. Jadi di situ itu ada 3 ya, ukuran yang harus dilakukan atau dikontrol. Baik oleh ibu maupun oleh petugas. Yang pertama adalah berat badan. Kedua adalah panjang badan. Ketiga lingkar kepala. Ini penting ya. Karena mengapa sampai IDAI melaunching ini? Karena banyak juga kasusnya, tidak semua, tapi beberapa. Bu, ini ditimbang nggak ya? Oh iya jelas dok, setiap bulan ditimbang. Bagus. Berpanjang? Enggak ya dok. Panjang? Enggak pernah. Gitu. Lingkar kepala apalagi? Jadi ini ada masalah pemantauan yang tidak lengkap. Karena masing-masing itu mempunyai manfaat dan kepentingannya. Berat badan pasti untuk menunjukkan perubahan ya, massa tubuh. Ya. Jadi nanti yang penting lagi di situ disebutkan adalah apa artinya. Ini juga kadang-kadang kalau saya sih gimana ya, nggak enak juga sih ngomong. Bu, udah diukur beratnya? Udah tuh, pasti jelas sudah. Panjang? Oke. Lingkar? Oh iya, sudah. Diberitahu artinya? Enggak. Jadi apa artinya berat sekian, panjang sekian, lingkar kepala itu enggak diberitahu. Ya sebenarnya kurang bagus sih. Diukur, tapi enggak diberitahu, itu menjadi masalah. Jadi kurang lengkap ya. Baik, kita teruskan dulu. Nah sekarang pertama, mengapa sih kita mengukur berat badan? Sebenarnya berat badan itu kita ingin melihat pertumbuhannya. Tumbuh artinya menjadi lebih besar. Jadi kalau kita nanam tanaman cabai atau tomat itu kan makin hari makin besar, makin tinggi, itu artinya bahwa tomat kita tumbuh gitu. Bayi juga demikian. Logikanya tambah umur, tambah ukurannya, entah berat, panjang, dan seterusnya. Nah itu yang harus dipantau. Nah di situ ada KMS, ini mode yang lama ya, yang dulu itu ada warna-warna hijau, kuning, garis merah itu di bawah. Itu sekarang masih saya kira ya. Hanya kalau di Primaku, kalau ibu bapak tahu itu nggak ada itu warna-warna pitanya ya, hanya garisnya saja. Gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar itu, apa yang diperhatikan bapak ibu sekalian? Yang pertama, yang mohon dimaklumi, KMS berat badan umur seperti ini, itu adalah alat untuk memantau pertumbuhan
growth charge bahasa Inggrisnya ya, growth pertumbuhan, charge itu ya kurva pertumbuhan. Apa artinya pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu. Di sini adalah berat badan. Jadi anak yang normal, yang baik harus bertambah beratnya setiap di situ bulan sekali, bukan hanya cukup naik saja, tetapi harus naik normal, itu yang penting. Ini seringkali dilupakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak cukup hanya naik. Anak saya naik kok belum tentu bagus gitu. Jadi yang naik normal itu adalah yang A. Jadi dari lahir sampai ke bulan 1, 2, 3 itu mengikuti garis pertumbuhan yang di tengah itu. Bisa lihat ya, di tengah ya gitu. Jadi dia mengikuti garis pertumbuhannya yang normal itu. Gitu. Kalau lahirnya di bawah 3 kilo gimana? Ya di garis bawahnya nggak masalah, asal mengikuti garisnya. Ya. Itu yang baik atau normal. Yang kedua, naik sih naik. Gitu. Yang nomor B, yang warnanya kuning. Ya. Naik sih naik, tetapi tidak sesuai dengan garisnya. Itu tidak normal. Namanya faltering weights. Jadi berat badan yang mengalami gangguan, ya, goncangan, kenaikan berat yang tidak bagus. Jadi kalau ada yang mengatakan, nggak apa-apa kok masih naik, itu tidak benar. Lihat dulu naiknya, apakah A atau B. Gitu. Kalau yang A oke, kalau yang B nggak boleh. Jadi walaupun B itu naik, itu nggak normal. Coba Bapak Ibu lihat. Pada waktu lahir dia 3 kilo. Pada waktu umur sebulan, itu naik. Ya, tapi mungkin tidak di 4 lebih itu, tapi mungkin 3,7 misalnya, atau 6 gitu. Itu masih di warna pita apa ya, itu Bapak? Hijau kan? Iya, 1 bulan itu hijau. 2 bulan pun mungkin masih hijau. Tapi itu tidak normal, tidak bagus. Ya. Jadi warna hijau di Kamis itu harus hati-hati. Tidak mesti hijau normal, enggak. Jadi saya kadang-kadang agak sering namanya sering apa ya, menekankan ini gitu. Jadi saya tuh sering bermasalah di sini karena banyak yang mengatakan hijau itu normal, nggak bisa. Hijau normal itu cuma yang A itu gitu. Yang B itu nggak normal. Jadi susah kadang-kadang saya mau menerangkan ini. Karena mengapa? Karena ada warna yang hijau itu loh jadi masalah bagi saya. Disangka hijau itu bagus, itu yang masalah bagi saya. Ada yang B itu walaupun hijau itu nggak baik. Mengapa? Karena faltering base Bapak Ibu sekalian. Mohon dicatat yang baik. Itu adalah awal anak mengalami gizi kurang, gizi buruk atau stunting. Jadi B itu sudah mulai jalan itu tiga-tiganya. Hanya mungkin belum manifest, belum kelihatan ya. Tapi sudah. Jadi kalau udah B itu udah mulai stunting dia. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi kalau bisa jangan sampai D. Yang bisa A gitu. Itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Ya. Karena itu kalau ada ibu yang diberitahu seperti tadi saya apalagi tidak diberitahu. Nimbang diukur dan sudah pulang. Nimbang diukur pulang itu yang jadi masalah. Apalagi yang nomor C itu sudah tidak naik, datar lagi. Yang saya sangat sedih juga sebenarnya adalah ada istilah 2T. 2T itu apa? 2 kali tidak naik. C itu kan 2 kali tidak naik gitu, malah 3 ya. 1, 2, 3 lah. Kalau kita lihat 2T yang 2 kali tidak itu di mana tempatnya? Udah di merah yang bawah itu. Istilahnya kalau 2T itu silakan dirujuk. Dirujuk bila 2T itu ada loh, kata-kata gitu. Saya nggak tahu di KMS juga ada. Terlambat nggak? Ya pasti terlambat. Jangan sampai nunggu 2T kalau kita nggak mau 2T. 1T pun harus dirujuk. 1T itu adalah yang faltering base itu. Yang B itu. Itu saya udah harus dirujuk. Nggak bisa. Memangnya kita mau anak kita jadi stunting. Kan nggak ada yang mau. Mau jadi gizi buruk, nggak ada yang mau. Gizi kurang pun nggak ada yang mau kan. Jadi kesimpulannya hati-hati ya. Slide berikutnya akan saya tunjukkan ini penting juga nih. Nah, jadi kalau hijau itu apa artinya? Kalau lalu lintas sih aman, ya kan? Tidak, hijau itu awas, hati-hati. Jadi yang B itu hati-hati, bukan aman. Yang 2T apa? Bukan berarti biarkan anak mulai menuju gizi buruk atau stunting, nggak boleh. Ya, jadi kuning itu harus dicegah supaya tidak gizi buruk, gizi kurang maupun stunting. Merah kok apalagi, yang merah itu bahaya ya gitu kira-kira. Ya, satu hal yang penting untuk Bapak Ibu, ada istilah BGM, bawah garis merah.
Itu yang kita, saya sangat sedih itu. Ada kasus menunggu sampai BGM. Jadi nggak pernah dikontrolkan, nggak pernah dikonsul karena masih belum melalui BGM. Ya sudah terlambat sekali, jauh banget. Otaknya udah nggak bisa diperbaiki. Jadi BGM itu kalau saya lebih enak dihapus lah, itu menjadikan masalah kalau saya. Karena kalau belum BGM ditunggu sampai BGM itu jadi masalah. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau mengartikan itu KMS itu harus sangat hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Primaku itu bagus itu, nggak ada warna-warna gini. Boleh lihat nanti. Pita hijau, pita kuning itu nggak ada di Primaku, itu yang benar. Mengapa begitu? Kan ini salah alat. Jadi kalau kita menggunakan KMS sebagai alat pertumbuhan, nggak perlu warna. Yang penting kan garisnya itu menyimpang atau enggak. Warnanya nggak usah. Tapi dulu pernah KMS itu dipakai untuk status visi, itu yang jadi masalah. Jadi hijau itu baik, kuning itu kurang. Itu yang jadi masalah. Ya. Baik, saya nggak akan mempermasalahkan ini karena sudah dicetak berjuta-juta buku KIA dan KMS yang harganya sangat mahal. Ya. Biarlah, tapi yang penting bagi saya adalah Bapak Ibu bisa memahami maknanya. Kalau cetaknya biarin aja, nggak usah dilihat warnanya. Saya kan mungkin cantik ya, ada warna hijau kuning itu kan cantik ya, nggak apa-apa. Tapi jangan dilihat itu. Ya. Lihat adalah arti yang baik, gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini contoh. Kalau kita ada contoh ya, misal anak 1 tahun panjangnya 66, gitu ya. Itu kalau kita plot di kurva yang lain ini, length for age, artinya panjang badan menurut umur pada anak perempuan girls ya, itu jatuhnya itu di situ. Nah, itu namanya stunting. Mengapa? Karena di bawah -2 SD. Bapak Ibu lihat itu ada garis -2 SD yang merah itu. Lihat, ini nggak ada pitanya ya, warna pitanya nggak ada. Jadi cuma garisnya aja. Itu mempermudah kita membedakan ya. Itu di bawah -2 itu artinya stunting. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memplot panjang badan anak menurut umur, di bawah garis -2 SD itu artinya stunting. Itu artinya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu kita akan lihat lingkar kepala. Ya. Di situ ada pita hijau. Ini kalau ini nggak masalah kan, ini bukan pertumbuhan sih, hanya status ukuran kepala. Jadi kalau masuk di pita hijau itu memang normal kepalanya ya. Kalau di atas makrosefali. Makro itu besar, sefali itu kepala, jadi kepalanya besar ya. Bangga ya mungkin ya, kepalanya besar kepala ya. Kalau mikro itu kecil. Hati-hati kalau ada mikrosefali atau makrosefali. Mengapa diukur lingkar kepala setiap bulan. Makrosefali mungkin ada masalah, misalnya ada hidrosefalus ya. Mikrosefali mungkin ada infeksi intrauterin pada waktu hamil. Mungkin kepalanya sudah nutup, pada akhirnya terbuka, sehingga otaknya nggak bisa berkembang lagi, tetap kecil. Jadi nanti kepandaiannya pasti akan kurang. Ya. Jadi ini perlu. Nah, Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan, berarti apa artinya? Maka mengapa kita ukur setiap bulan? Dulu saya pernah ada diskusi dengan teman-teman yang lain, mungkin ya tenaga kesehatan lain. Dok, ngapain sih ngukur panjang setiap bulan? Kan tambahnya sedikit. Ya benar sih, tambahnya sedikit gitu. Tapi kalau Anda ngukur panjang badan setiap bulan, setiap 6 bulan misalnya menurut mereka, atau 3 bulan lah paling cepat. Artinya setiap 3 bulan baru kita tahu anak itu stunting. Enggak. Ya karena panjangnya diukur setiap 3 bulan. Itu artinya apa? Ya terlambat. Kita nggak bisa nunggu yang namanya 1000 hari pertama kehamilan. 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari pembuahan sampai 2 tahun, itu waktu yang sangat kritis. Ini nggak bisa ditawar. Lewat 2 tahun, habis sudah. Otak kecil kurang, nggak bisa. Stunting di atas 2 tahun susah kita memperbaiki otaknya. Kalau tingginya sih mungkin masih tambah ya sedikit, tapi otaknya insya Allah nggak ada bisa diobati. Jadi penelitian menunjukkan bahwa anak yang stunting di bawah 2 tahun, nanti kalau udah besar, IQ-nya itu kadang cuma 60 sampai 90 saja. Mau bersaing dengan yang lain, mencari pekerjaan, susah. Zaman sekarang kan gitu. Jadi 1000 hari pertama itu nggak ada main-main waktu. Kalau perlu, kalau ngontrol ya 2 minggu ya boleh kalau dalam kondisi kritis. Misalnya, bulan sekarang ini berat atau panjangnya kok mepet. Ya. Nanti kontrol 2 minggu, nggak masalah, lebih bagus daripada dibiarkan. Ya. Terus slide kita lihat berikutnya lagi.
Nah, jadi bagaimana supaya kita aman? Maka prinsip adalah kita harus mengoreksi berat badan sampai normal kembali. Saya udah sering melakukan dan memang susah, terus terang aja. Alasannya pertama ya karena tidak bisa terkontrol terus setiap hari, setiap saat, setiap minggu. Dan kedua mungkin juga ibu-ibu ada yang menyerahkan ke babysitter atau ke tetangga atau ke nenek dan seterusnya yang tidak paham. Jadi sudah dipesan diwanti-wanti gini, akhirnya ya sudah gitu seadanya. Memang susah ya. Jadi mengoreksi kembali berarti supaya naik ke A semuanya itu susah. Tapi kita harus usahakan ya. Jadi kalau ada faltering weight, kita harus mengoreksi berat badan sampai kembali normal, gitu ya. Nah, ini ada suatu gambar atau bahkan yang agak susah, tapi saya harus ngulangin. Jadi kalau ada faltering weight, berat badan yang naiknya tidak bagus, seperti yang tadi di C tadi, anaknya harus dicek dulu. Ya, dokter akan ngecek ini sakit nggak sih. Tapi mohon maaf hati-hati kalau kita mau ngecek ya. Karena sekarang ini banyak terkenal kalau ada anak yang susah makan, berat nggak naik itu diceknya itu nggak di ronsen, mantu tes, atau di ISK kan gitu loh. Periksa ISK dua pintar-pintar sih ibu sekarang ya. Dulu saya nggak tahu itu ISK, infeksi saluran kemih ya. Prinsip di kedokteran itu sama dimanapun, bahwa pemeriksaan penunjang itu hanya membantu. Seringkali itu nggak pakai kok. Misalnya, ronsen mengatakan ada TB, tapi anaknya nggak kelihatan TB, kita nggak pakai ronsen nggak bisa dipakai karena bertentangan dengan kondisi anak ini. Jadi anak sakit itu pasti ada tandanya, nggak mungkin sehat walafiat kok sakit kan. Jadi kesimpulannya bahwa pemeriksaan apapun ronsen mati itu hanya dilakukan kalau ada indikasi medis. Jadi kalau ada anaknya nggak jelas ada tanda-tanda sama sekali ya nggak boleh. Itu hanya kita hanya sekedar ingin tahu, bukan ingin menegakkan diagnosis. Orang tuanya ingin tahu, ya kita periksa saja lah gitu. Padahal setiap pemeriksaan itu adalah trauma untuk anak, ya sedikit banyak traumatis. Nggak ada kok anak cita-citanya, Bu nanti kalau sudah umur 4 bulan saya di ronsen ya nggak ada yang begitu ya, pasti nggak ada saya ya. Jadi semuanya harus dicek dengan tanda. Memang Bapak Ibu sekalian gejalanya itu seringkali tidak jelas, termasuk TB. Tapi kita mesti ngecek ada nggak kontaknya, ada nggak gejala gini itu mesti dicek dulu, tidak langsung otomatis periksa. Karena ada ibu itu periksa sendiri tanpa konsultasi dokter itu yang kita maksud ya. Nah, kalau anaknya sehat, beratnya nggak naik bagus, cek laktasinya, cara nyusinya yang paling penting. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa ngasih formula. Ya, saya bukannya apa-apa, tapi kita harus proporsional. Jadi cek dulu teknik laktasi. Mengapa? Seringkali kasus-kasus yang konsul itu masalah cuma di situ. Ibu-ibu itu kadang-kadang posisinya nggak benar. Contoh misalnya, netei bayinya di pangku, bayinya terlentang, ya pasti nggak bisa menetek dengan bagus. Kan nggak boleh. Tiduran, bayinya terlentang kan nggak boleh. Jadi posisi bayi harus menghadap ke ibu. Perut bayi nempel ke ibu, itu benar. Saya kadang-kadang kalau dengan ibu itu gampang, kok Bu coba ibu duduk. Terus minum dari botol atau aqua, ibu miring ke kanan. Ya, posisi lehernya ke kanan, minum di kanan. Enak nggak? Sakit dulu, ya itulah ibu lakukan selama ini pada putra ibu. Ya, itu sakit, putra ibu selama ini ya gitu. Nggak bisa menarik dengan bagus, posisinya penting. Ya. Kedua lamanya. Ya, kalau nyusui cuma 5 menit, ya cuma format lah dapatnya. Cuma air, protein sedikit, mineral gitu. Lemaknya belum ada, padahal lemak itu penting untuk pertumbuhan, jadi nggak mungkin dapat kalori yang cukup. Kalau ini sudah dibetulkan dan betul-betul udah bagus, gitu. Biasanya kita kontrolnya 1-2 minggu maksimal, kalau bisa. Jangan lebih, karena itu sudah 1000 hari pertama itu bukan main-main itu waktu. Ya. Kalau sudah 1-2 minggu kok bagus sekali, semuanya baik, posisi lama baik, kok kemudian tidak naik, ada masalah berarti. Bukannya aslinya jelek, tapi kita nggak tahu ya apa. Kita lihat umurnya sekarang. Kalau umurnya di bawah 4 bulan, ya, kemudian beratnya nggak naik, maka pertama ASI harus diteruskan, nggak ada tawar. Tetapi ASI ini berarti tidak mendukung pertumbuhan dengan bagus. Kita nggak tahu sebabnya. Ya. Kadang-kadang kan bukan ASI-nya yang bermasalah, tapi kita yang bermasalah. Ya. Sering ke mall dulu sebelum COVID ya, sering arisan atau apa, ya nggak tahu lagi. Maka harus ditambah. Tambahnya itu apa? Yang pertama ASI donor. Itu yang dianggap baik, cuman harus diingat bahwa donor ASI
ASI itu ada syaratnya. Pertama, nggak boleh yang HIV misalnya, atau mungkin syarat agama ada ya. Tolong diperhatikan. Kalau ada silakan. Ya. Kalau nggak ada, ya terpaksa susu formula. Kalau di bawah 4 bulan itu nggak ada lagi tawar-menawarnya. Jangan dikasih air tajin, dikasih air gula, nggak boleh. Harus susu formula. Nah, pertanyaannya nanti mesti begini. Saya sering itu. Dok kan harus eksklusif. Betul. Eksklusif kalau pertumbuhannya bagus. Ideal itu. Eksklusif 6 bulan, pertumbuhannya bagus, pertumbuhan bagus, itu yang paling bagus. Itu ideal. Itu yang kita cari. Tapi kalau kemudian eksklusif hanya ASI, pertumbuhannya nggak bagus, otaknya nggak tumbuh dengan bagus, mau pilih mana coba? Saya seringkali beri alternatif gini aja, Bu pilih. Yang satu adalah ASI eksklusif 6 bulan, pertumbuhannya bagus, itu yang paling bagus, setuju dok. Kedua, ASI eksklusif, nggak ada yang lain, tapi anaknya nggak tumbuh dengan bagus, otaknya tumbuh baik. Itu alternatif kedua. Yang ketiga, pertumbuhan bagus, otaknya bagus, tapi tidak eksklusif, pilih mana? Silakan pilih. Itu ya ibu memutuskannya. Kalau ibu memutuskan saya harus eksklusif terus dok, walaupun anak saya nggak tumbuh, walaupun otak anak saya nggak baik, silakan. Ibu bilang ibu. Tapi kalau ibu milih, dok saya harus nambah ASI donor atau formula, karena yang saya penting adalah pertumbuhan otak dan fisik bayi dan perkembangannya, mau nggak silakan. Jadi ibu ini beda-beda visinya ya. Ada yang memiliki jauh ke depan sampai dewasa nanti, ada yang tidak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di atas 4 bulan? Di atas 4 bulan itu sebenarnya prinsipnya boleh diberikan MPASI. Asal bayinya siap. Karena dulu waktu sebelum 6 bulan, MPASI itu mulainya 4 bulan. Jadi boleh, nggak apa-apa. Syaratnya adalah bayi harus siap MPASI. Jadi nanti bayi selanjutnya akan mendapatkan ASI dengan MPASI. Tapi kalau belum siap, tidak boleh diberikan MPASI. Nah, ternyata ini yang saya juga harus tekankan pada ibu bapak sekalian. 6 bulan itu tidak otomatis langsung MPASI, nggak ada ceritanya kalau di medis. Harus dicek dulu, siap nggak bayinya gitu. Ada nggak yang bayi 6 bulan nggak siap? Oh, ada. Ya pun nggak banyak, hanya sedikit, tapi ada. Apa risikonya? Ya nanti bisa tersedak, pneumonia, dan sebagainya, menyumbat pernafasannya. Jadi harus hati-hati. Jadi memulai MPASI harus dicek kesiapannya. Ya ada caranya ya. Jadi harus cek dulu kesiapan. Jadi kalau kita ke posyandu, maaf yang lain, puskesmas, berapa 6 bulan MPASI? Itu nggak boleh. Cek dulu bayinya. Oh, bagus siap, silakan MPASI. Nah, oh tidak siap, jangan dikasih MPASI walaupun 6 bulan. Nah, itu yang baik ya. Nah, di dalam slide berikutnya akan kita lihat. Suplementasi besi. Ini sering dilupakan, maaf ya. Ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak sih sebenarnya. Jadi mungkin yang tidak dokter anak, mungkin ada yang tidak tahu, nggak tahu. Tapi kalau dokter anak pasti tahu, karena itu rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak. Semua bayi harus diberi suplementasi besi. Mengapa? Karena kurang. Bayi-bayi yang prematur lahir dengan cadangan besi yang kurang. Mengapa? Karena besi itu diberikan pada janin pada trimester ketiga, pada waktu 3 bulan terakhir. Jadi kalau lahirnya cepat, dia nggak dapat cadangan dari ibu yang cukup. Makanya bayi prematur harus diberi suplemen besi mulai umur 1 bulan. Ya, menurut saya ada yang memulai 2 minggu bahkan. Ya. Sampai kapan? Minimal sampai 2 tahun. Bahkan nanti teruskan sampai balita, sampai ke dewasa remaja, ibu hamil pun ada. Ya. Minimal sampai 2 tahun itu minimal. Ya. 1 bulan mulainya. Kalau bayinya cukup bulan, atur, itu mulainya 4 bulan. Jadi 4 bulan itu sudah kurang besinya. Dok, kan ASI itu cukup ya. ASI cukup itu untuk kalori, mungkin yang lain, ya. Tapi untuk besi kurang. Ya. Jadi tolong diingat-ingat. Kalau enggak, minta saja ke petugas. Ya. Bayi saya 4 bulan, mohon diberikan besi. Oh, enggak perlu, ini dicek dulu HP-nya. Enggak, jangan dicek HP. Jadi ukuran besi di otak yang penting gambar otak. Itu bukan HB. HB itu besi di eritrosit yang di atasnya itu beda. Jadi indikator otak besi di otak itu bukan HB. Dan kita memang susah kita mungkin. Jadi lebih baik kita berikan. Pertanyaannya, dok kalau minum setiap hari besi apa nggak kelebihan? Nggak ada ceritanya. Mengapa? Karena usus bayi itu mengontrol dengan sangat bagus asupan besi. Kalau besinya udah cukup, nggak diambil itu besi itu. Dibuang saja melalui usus, kita buang uang lah. Tapi kalau kurang diambil banyak. Gitu. Jadi kalau kita mau ngecek, kemudian kalau
Untuk apa? HP normal belum tentu cukup besinya. HP kurang, apalagi. Makanya itu trauma, nggak lebih baik dikasih saja. Jangan takut kelebihan HP, nggak pernah ada. Jadi hukum untuk mikronutrien termasuk besi itu adalah kita itu lebih takut kekurangan dibanding takut kelebihan. Itu, jadi kita takut kekurangan dibanding takut kelebihan. Kelebihan insya Allah nggak ada, ya. Oke. Dosisnya ada di situ semua, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Sekarang kesimpulannya adalah ini kesimpulan, ya. Periode asitusi itu kalau menurut global WHO di Indonesia juga itu 6 bulan. Mengapa? Karena memang umumnya cukup 6 bulan, kecuali untuk besi tadi misalnya. Nah, sekarang didetailkan lagi lah 6 bulan itu menjadi 180 hari. Bagus. Ada sih bulan cuma 29 hari, ada 31, ya kan? Kan lebih enak. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin lebih detail menjadi jam, ya silakanlah kalikan saja itu dengan 0 berapa ya? 24 gitu. Ya, silakan menjadi berapa gitu ya. Nah, kalau di Eropa itu 17 sampai 26 minggu. Ya, kira-kira hampir 4-6 bulan yang dulu ya di Eropa. Kalau di Amerika tergantung. Kalau ASI 6 bulan, kalau Formula 4-6 bulan juga. Tolong saya ulangi ya. Pantau BB, LK. Tata laksananya kalau ada nanti misalnya pada saat asikusi ada gizi kurang, ada gizi buruk, ada stunting, mikrosawi, tolong dikelola. Ada nggak? Ada. Jangan dikira 6 bulan Bapak nggak ada stunting, ada. Stunting itu Bapak Ibu sekalian, lahir stunting aja ada. Lahir udah stunting itu ada, karena di dalam kandungan kurang gizinya ibunya. Ada, jadi jangan dikira nggak ada. Ya, gizi kurang ada, banyak gizi buruk ada. Suplemen besi, oke. Terus ini waktunya mengejar kita terus. Nah, sekarang 6 bulan sampai 23 itu periode ASI MPASI ya. Oke. Nah, kita lihat. Bayi mulai MPASI apa syaratnya? Tadi sudah saya sampaikan ya, syaratnya ya. Terbaik, aman, bermanfaat ya. Oke, supaya cepat kita teruskan aja. Ibu Bapak pilih ini atau yang ini. Yang kanan itu mungkin yang jadi ya. Oke. Dua-duanya boleh. Jadi kami tidak membatasi. Jadi kalau ibu-ibu di rumah ada waktu banyak, kemudian ada bahan sedikit, bikinlah sendiri, ya, bikin MPASI sendiri, walaupun syaratnya memang terus agak susah, ya. Kalau nggak ada mau beli ya silakan, nggak ada masalah. Yang bikin juga memenuhi syarat ya untuk makanan bayi. Jadi kodeks alimentarius standar untuk membuat makanan bayi anak itu harus dipegang. Itu kalau nggak nanti ditutup pabriknya gitu. Kita udah menyerahin saja pada pabrik gitu. Yang kiri itu tanggung jawab sepenuhnya pada kita. Yang kanan, tanggung jawabnya hanya cara melarikan, membuatnya, dan memberikannya. Komposisi, keamanan yang nanggung pabrik. Kalau ada apa-apa, tuntut saja. Ya, yang kiri, kita sepenuhnya tanggung jawabnya. Nggak bisa lepas. Saya tuh kadang-kadang gini, ada pasien, ibu. Bu, ini makan saya belas sendiri toh. Ibu sendiri bisa. Enggak sih, saya kerja. Yang bikin siapa? Babysitter bisa. Ya nggak tahu lah, coba hanya risiko ini. 1000 hari pertama cuma pendek. Ini gambling ini kalau gini. Kita mesti cek itu gimana dibuatnya. Ya. Kita lihat berikutnya. Ini syaratnya. Jadi syaratnya memberikan MPASI itu ada 4. Tepat waktu. Tadi sudah ya waktunya. Bisa 6 bulan, bisa 17-26 minggu, ada yang 4 bulan dan seterusnya tadi. Itu waktunya tepat. Ya, ditepati. 2, adekuat. Adekuat itu apa? Jadi harus memenuhi kebutuhan nutrien, energi, protein, mikronutrien. Nggak bisa ditawar. Jadi ibu sering tanya, gimana dok saya tahunya MPASI? Udah harus ibu belajar dong. Mau membuat kan harus tahu, masa nggak tahu. Jadi harus tahu nih proteinnya cukup, besinya cukup, tempenya harus tahu. Nggak bisa sembarangan. Ya. Harus. Ya. Aman dan higienis, itu juga nggak kalah pentingnya. Mempersiapkannya gimana, ya. Cara memotong bahan makanan, bolehkah yang matang dicampur dengan yang mentah. Kalau sudah jadi, berapa lama boleh disimpan di luar, bolehkah nggak disimpan di kulkas, suhu berapa, harus dikuasai. Nggak bisa kok, pokoknya asal nggak bisa. Itu anak kita cuma 2 tahun, itu sangat menentukannya. Setelah 2 tahun, insya Allah lebih baik, lebih mudah. Ya. Diberikan secara responsif ini penting. Jadi anak itu punya hak untuk makan yang baik, ya tidak boleh hanya
dipaksa, tidak bisa menurut orang tua enggak. Ya, jadi ada cara khusus ya memberikan pada anak. Terutama harus tahu sinyal lapar kenyang. Wah, ini sangat ya. Jadi nggak bisa kalau ibu itu harus diberikan, anaknya masih kenyang, mungkin nggak tahu sebabnya, kemarin tadi makan selingannya banyak, nggak tahu ya. Dipaksa nggak bisa, jadi memang harus, ini penting juga diperhatikan ya. Dok, saya nggak tahu ya, lah ibu harus tahu dong, kita ibu sendiri kok. Mungkin anak yang lain beda loh, ini laparnya, kenyangnya seperti apa, nangis atau enggak, itu kan beda. Jadi ibu yang baik pasti akan memperhatikan anaknya dengan baik, termasuk ini anak saya lapar, ini anak saya kenyang. Ya. Nah, adekuat, cukup. Jadi kita selalu menggunakan 4 kuadran. Ya. Saya tidak, monggo silakan, kalau ada yang 4 bintang boleh, nggak apa-apa istilah ya. Cuman jangan kalau bintang itu baik, enggak selalu. Gitu. Saya khawatirnya cuma itu sistemnya. Oh, saya 4 bintang, bagus, belum tentu. Karena 4 bintang itu hanya jenisnya saja. Ya kan? Banyaknya nggak diurusin gitu. Bahkan dalam 4 bintang itu, lemak itu nggak ada anunya, nggak ada penekanannya. Padahal lemak itu penting banget untuk bayi dan anak. Ya. Coba lihat Bapak Ibu, lemak ada nggak di 4 bintang? Mungkin nggak, asal 4 dari 7 kelompok itu. Ya mungkin asal 4 sudah apapun 4 pokoknya. Nah, itu yang jadi masalah kalau gitu. Jadi kalau kita karbohidrat, protein terutama hewani ya, kalau bisa, nabati nggak masalah, tapi hewani lebih bagus. Lemak, baik dari minyak, santan, margarin boleh. Santan itu jadi perhatian karena santan ada yang encer, ada yang kental, itu yang jadi masalah ya. Itu penting. Jadi kira-kira kebutuhan lemak itu 35-40% dari kalori itu lemak. Nggak boleh kurang untuk pertumbuhan otak dan pertumbuhan badan penting ya. Saya kemarin ditanya sama petugas kesehatan, Dok, boleh nggak anak bayi kasih santan? Boleh banget, Bu. Saya jawab itu. Ya mungkin agak kaget. Buah dan sayur boleh, nggak apa-apa, tapi hanya sedikit. Untuk pengenalan saja. Mengapa? Karena buah dan sayur itu pertama ya, kandungannya serat, mungkin vitamin sedikit, ya mungkin juga rusak dan sebagainya. Rasanya tidak enak banget ya. Jadi dia mengambil tempat. Protein, karbohidrat, dan lemak yang penting sekali. Mengambil tempat. Nanti setelah 2 tahun silakan mau ditambah. Ya, kita memburu 2 tahun ini loh yang penting. Jadi membiasakan sesuatu itu bagus di atas 2 tahun saja lah. Ya. Berikutnya kita lihat. Contohnya, sampai sekarang saya bersyukur bahwa ibu yang memberikan menentukan itu hampir nggak ada lagi. Loh. Saya agak senang ya, karena itu impossible. Jadi nggak ada panduannya. WHO tidak menganjurkan, UNICEF tidak menganjurkan, ya pernah ketemu sama orang UNICEF, Anda nganjurin nggak? Enggak, siapa nganjurin? Loh itu banyak ibu mereka nggak tahu itu siapa, nyontoh siapa. Kata. Mungkin di internet itu mereka. Ya nyontoh di internet, ya mungkin saya bilang. Tapi mereka menolak ya bahwa itu saran mereka. Logis. Kita pisang ya, dulu saya waktu bayi mungkin dikasih pisang sama ibu saya. Pisang itu setiap 100 gram, gitu, kira-kira 3 ya, itu satu buah itu, satu buah itu 92 gram, itu proteinnya 1,1. Kalau kebutuhannya itu 2,5, itu sebenarnya kan, kalau hanya pisang saja, dia kebetulan ya, misalnya, 2,7 ya, kan banyak ya. Apalagi besinya. Besi itu kalau 100 gram itu besinya cuma 0,4. Ada keperluannya 10 mg per hari. Ya 27,2 pisang lah dia makan. Anak itu. Gitu. Jadi menuntut itu nggak masuk akal. Alasannya biar nanti nggak alergi dong, biar nanti biasa kita tahu. Kita tanya orang alergi, konsultan alergi penyakit anak nggak ada, itu caranya kita. Ya sudahlah, lupakanlah kalau ahlinya mengatakan begitu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Sebenarnya slide berikutnya itu agak teknis. Saya nggak akan merangkai aja lah kira-kira seperti apa. Contohnya untuk protein itu setiap kali makan ya kalau ayam ya paha ya setengah potong lah kira-kira. Kemudian dan seterusnya ya. Saya kira bisa dilihat nanti. Nah, berikutnya lagi adalah aman. Aman itu pertama tentunya ya cara membersihkannya kita misalkan tangan dulu dengan bagus ya kan. Kemudian masaknya dengan benar, gitu. Kemudian pisahkan ya makanan yang mentah ya dengan yang matang, gitu. Jagalah suhu yang benar, jangan sampai salah gitu. Itu ya kira-kira itu ya. Jadi saya kan setuju ya aman dan higienis, terutama dari mikroorganisme yang patogen, ya kuman yang menyebabkan penyakit.
Ya, di slide berikutnya itu contoh untuk suhu. Jadi suhu 5-60 derajat itu maksimal 2 jam. Jadi kalau ibu-ibu meletakkan makanan di luar 33 derajat sekarang kalau kita maksimal 2 jam, nggak boleh lebih. Lebih berarti kumannya sudah tumbuh. Itu risikonya ada maksudnya. Nah kalau anak saya nggak apa-apa, ya kita bersyukur. Nggak sakit, nggak diare ya syukur. Tapi kalau sakit ya sudah, memang itu aturannya begitu. Ya. Jadi kalau kita masukkan di dalam kulkas itu ada suhu aman ya. Gitu. Ya di situ ada, Bapak Ibu lihat. Gitu. Nah begini, di slide berikutnya ada gambar yang menarik ini dari Warka Nutrisi ya. Tidak semua ternyata bahwa makanan yang dipajang itu di supermarket itu aman gitu. Karena ada yang tidak terdaftar di BPOM, BPOM itu nggak ada yang nggak terdaftar, jadi tolong dilihat betul izinnya itu. MD, makanan dalam negeri, nomor sekian, oh ini ada izinnya. ML, makanan luar negeri, oh ini ada nomornya, ada izinnya. Nah itu terjamin ya. Kalau nggak ada, sekarang orang mau ngemas bagus banget ya kan kemasnya bagus-bagus, tapi tolong dicek ya, ada nggak izin dari BPOM, BPOM ya. Oke. Nah, ini ada berita dulu udah lama sih, ini tahun berapa sih? Aduh lama. Tapi ada ternyata dulu yang produk lokal gitu yang ternyata mengandung bakteri. Jadi maksud saya tidak apa-apa ini untuk hati-hati saja ya. Slide berikutnya. Dan ini aturan makan. Ternyata makan ada aturannya. Tidak sesuka kita gitu. Ada jadwal makanan utama 3 kali, seringat 2 kali. Ini umumnya ya. Tapi ini biasanya anak 8 bulan ke atas, kalau 6-8 itu kadang seringannya belum terlalu penting karena asinya masih dianggap lebih dominan ya dibanding yang lebih tua gitu. Supaya manfaat asinya lebih banyak kita peroleh ya. Nah, susu boleh diberikan 2-3 kali, kalau misalnya terpaksa nanti ditambah silakan. Lama makan tidak boleh lebih dari 30 menit aturannya. Kalau versi 20 menit ya. Artinya apa? Kalau udah 30 menit lebih anak sudah belum mati nggak mau itu udah dihentikan saja. Jangan sampai anak kemudian diikuti berjam-jam. Wah, harusnya kita tuh ngatur anak, ini anak ngatur kita. Jadi anak itu kadang perlu dididik juga sih, ya. Jangan sampai kita malah diperintah oleh anak gitu. Lari ke sana diikuti sampai 2 jam ya, itu yang nggak boleh ya. Kemudian lingkungan menyenangkan, jadi tidak ada paksaan. Jadi anak itu nggak bisa dipaksa ya, nanti dia trauma gitu. Lihat makanan itu udah takut. Ibunya udah nyiapin ada suara piring dan sendok, udah dia mulutnya tertutup gitu ya, GTM. Tahu nih, ini berarti ini apa ya, maaf ya ibu-ibu, ini waktu untuk penyiksaan udah mau tiba gitu. Nah ini jadi masalah kalau gini ya. Jadi udah tahu dia, waduh ini masalah yang sangat penting, yang sangat menyusahkan akan tiba. Karena dia sudah trauma gitu dengan makan. Tidak ada distraksi. Nah ini susah banget saya nyaturi, tapi kalau bisa syukur ya lebih bagus. Jadi kalau bisa jangan dialihkan makan itu, dia harus belajar dengan bagus makan. Misalnya apa? TV, mainan elektronik, mainan yang lain, jalan-jalan melihat sepur, mungkin lihat motor mabur, ya apa silakan lah, itu mengalihkan. Jadi anak nggak bisa makan dengan bagus. Seringkali ibu bilang gini ke saya, Dok, ini kalau anak dengan gini tuh makannya banyak, ya betul. Mangap, tapi dia nggak sadar sih itu makan gitu. Karena perhatiannya ke yang lain, mangap, telan, dia nggak ngerti itu makan itu seperti apa, nggak tahu, dia nggak belajar makan. Jadi makannya sih makan, tapi tidak yang baik. Ya. Tidak boleh memberi makanan sebagai hadiah. Wah, nanti kalau makan, saya kasih makanan ya, coklat. Dorong anak makan sendiri kalau bisa diusahakan. Jangan disuapin terus, biar dia makan terus nanti kotor. Yalah, itu namanya pengorbanan. Mau anak pintar kadang-kadang kita harus berkorban ya, kadang kotor nanti dibersihkan nggak apa-apa. Tapi anak senang, dia akan tahu oh ini enak ya, makan itu menyenangkan. Nah kalau anak sudah nggak suka ya boleh kita tawarkan, tapi ya jangan dipaksa. Kalau terpaksa nggak sudah ya sudah, nggak boleh diteruskan ya. Ini aturan makan. Nah responsif tadi. Kenali rasa lapar dan kenyang. Tadi sudah ya. Oh ini anak nangis ini karena lapar. Oh ini anak ini karena kenyang. Oh anak ini karena haus dan seterusnya. Jangan sampai anak nangis karena ingin dibelai oleh ibu dikasih makan. Nah ini kan jadi salah gitu. Nanti anak kalau udah besar dia
Dulu waktu saya kecil, bayi itu kan, aduh, nangis juga sih, maka sekarang udah remaja, saya nangis, ibu nggak datang. Ya ada ya gitu. Menyapa anak dengan pelan-pelan, jangan memaksa. Ya, kalau menolak, cari sebabnya, rasa, tekstur. Rasa itu sering itu jadi masalah kalau saya. Gimana kok rasanya? Enak. Nggak tahu dong. Nggak dirasain? Enggak. Udah saya kasih brokoli, ada salmon, ada hati. Saya masaknya apa, bahan makannya mahal-mahal, tapi nggak dirasain. Entah rasanya hambar, entah rasanya langu, entah apa, nggak tahu. Ini yang nggak bisa makan begitu, anak yang nggak mau seperti kita. Cara makannya gimana gitu ya. Dan kebetulan ini waktunya mungkin tadi habis, nggak apa-apa ya. Kebetulan kalau ibu waktu hamil, makannya bagus, banyak, macam-macam, waktu menyusui makannya banyak, bagus, macam-macam. Insya Allah kalau waktu anak MPASI, nggak ada masalah. Mengapa? Karena bayi punya pengalaman. Sudah tahu makanan ibu sejak di kandungan. Gitu. Jadi waktu ibu hamil itu, aroma, rasa dari ibu itu bisa sampai ke bayi melalui air ketuban. Bayi merasakan ini makanan ibu. Ini gudeg, wah ini gado-gado, ini lotek, udah tahu tuh bayi itu ya, waktu nanti makan, wah ini dulu pernah saya rasakan waktu di kandungan begitu. Tapi kalau ibu waktu hamil nggak mau makan, ini sudah nggak mau dianak. Ya kadang-kadang waktu anaknya perlu MPASI susah. Jangan ada distraktor, ya. Gunakan waktu untuk, nah ini yang sering juga lupa. Kalau bisa makan itu banyak ngomong. Memberi makan anak, berulang bayi anak itu harusnya banyak ngomong, cerita, ini anak senang. Wah, waktu makan tuh ternyata ibu tuh enak, komunikasinya bagus. Nanti dia menunggu waktu makan. Kok enggak, maksudnya kok enggak, makannya kok enggak sampai-sampai, ini kapan ya makannya enak sekali. Tapi kalau kita enggak pernah ngomong, enggak pernah itu, pokoknya blep, apalagi disambi, ini babysitter kan all around itu. Ya harus ini, harus itu, harus nyuci lah. Kadang-kadang yang begitu. Jadi pokoknya saja pedanya jadi masalah. Jadi harus kontak mata, komunikasi. Ya. Baik, saya kira untuk makanan yang udah hampir terakhir ya, bersihkan tangan, saya kira sudah tahu ya. Tutup mulut dengan tisu, baju sudah bersih, cuci buah sayuran sebelum dimakan, karena kita nggak tahu ya. Disinfeksi meja dan sebagainya ya, oke. Pisahkan makanan mentah dan masak, gunakan alat makan untuk makanan mentah dan masak. Makan dimasak dihangatkan pada suhu lebih itu selama 2 menit ya, saya kira itu. Baik, yang terakhir ibu-ibu, nah ini rangkuman. Ini nggak usah sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi hasil itu terbaik. Nggak pernah ada yang membantah ya. Tapi lagi harus dipantau. Yang nggak boleh itu dibiarin saja eksklusif tanpa dipantau, itu nggak boleh. Komentarnya apa? PB, LK, berat badan, panjang badan, dan tingkat kepala. Perhatikan untuk yang faltering weight, gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan mikrosefali. Ini kasusnya banyak. Ya. Jangan lengah dengan warna KMS, 2T, apalagi BGN. Karena KMS itu adalah alat untuk pertumbuhan growth charge. Gitu. Growth itu artinya bertambah berat yang baik itu. Entah dimanapun gitu. Ya. Suplementasi besi penting, nggak ada yang membantah lagi. Kalau belum memberi, ya mungkin karena lupa ya. Gitu. 4 prinsip MPASI tepat waktu, adik kuat, aman, higienis, evaluasi speeding. Ya. Kemudian prinsip tadi sudah mengulamakan dewasa, pandang gogo. Saya kira cukup demikian Bapak Ibu, waktunya mungkin panjang banget ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan pada Dr. Narfati atau Dr. Sesa ya. Silakan Dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Edi, sangat menarik sekali pembahasannya. Saya kira pasti banyak hal yang ingin didiskusikan oleh teman-teman semua di sini ya. Mungkin nanti ini karena tadi selama pembahasan sudah banyak pertanyaan yang menumpuk dokter. Jadi mungkin kita langsung bahas satu demi satu saja nggih. Saya bacakan dulu dari Ibu Susanti Himawan. Ibu Susanti ini bertanya, tadi kan sudah dibahas ya oleh dokter kalau makanan yang sudah dimasak itu tidak apa-apa begitu. Tapi kalau misalnya makanan itu tadi terkontaminasi dengan liur misalnya seperti terkena bersin, apakah itu tidak akan menjadi media penularan? Jadi berapa lama virus tadi kalau dari bersin tadi yang akan bertahan hidup di makanan tersebut sampai aman dimakan gitu dok? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya, satu-satu ya dok ya. Satu-satu dulu ya. Ya, monggo. Ya, jadi begini, memang
yang dimaksud makanan itu bukan kok berarti kalau ada orang COVID positif atau kemudian ke makanan itu berarti makanannya itu aman, bukan. Itu yang menyebabkan makanan tidak aman itu kan batuknya itu atau discharge-nya atau lendirnya yang keluar dari pernafasan itu yang menyebabkan terkontaminasi. Jadi bukan makanannya kan berarti, jadi makanannya nggak apa-apa. Tapi kalau kita batuk, kemudian batuk kita masuk ke makanan, ya itu nggak boleh. Jadi itu tidak aman berarti, ya. Jadi saya kira itu yang dimaksud dengan tidak melalui makanan, ya. Berapa lama? Kalau saya sih kalau ketahuan begitu ya sudah nggak usah dimakan, ya. Berisiko. Itu ya saya kira. Oke. Terima kasih Dokter Hendy atas bahasannya. Jadi lebih baik tidak dimakan saja ya dok kalau ya, kalau jelas itu COVID positif loh ya. Oke. Ya. Lalu berikutnya jauh ini. Apakah pada dari Ibu Ayu Rahmawati, apakah badan anak bisa tinggi dari orang tua yang pendek dok? Tipsnya apa supaya anak badannya? Iya, mohon maaf mungkin saya nggak terlalu jelas soalnya, tapi mudah-mudahan benar ya. Jadi kalau nggak salah tolong dikoreksi Dokter Sisa. Jadi apakah pendek ya? Atau mungkin stunting ya? Itu ada faktor orang tua gitu kan? Betul ya? Betul gitu tadi pertanyaannya. Saya udah. Mungkin maksudnya kalau orang tuanya itu dari awalnya pendek, apakah anak bisa tinggi dok? Oh, iya. Karena kan kita tahu kalau anak itu kan ada rumusnya itu dok. Rumus orang tua dan lain sebagainya itu. Bagus. Jadi pertanyaan baik. Jadi begini. Jadi faktor orang tua atau genetik itu penting ya untuk tinggi badan. Jadi tinggi badan anak itu ada hubungannya dengan tinggi badan ayah dan ibunya. Jadi ada suatu rumus bagaimana nanti tinggi badan anak setelah dewasa. Itu kita bisa menghitung dari tinggi badan orang tua, ya, ibu dan bapaknya. Jadi potensi itu adalah kemungkinannya tercapai itu bisa dihitung kalau anak itu dewasa nanti sekian tingginya itu ada rumusnya, ya, ada rumusnya. Tapi sekali lagi bahwa tinggi badan ini yang namanya pendek atau tidak pendek itu beda dengan stunting. Jadi stunting itu memang pendek, tapi bukan karena faktor keturunan. Jadi perlu harus kita tekankan. Jadi kalau orang tuanya pendek, anaknya bisa tinggi enggak? Oh bisa saja kalau faktor lingkungannya lebih bagus. Ini ada beberapa contoh, misalnya kalau anak-anak dari negara Eropa Timur, bayi-bayi dulu itu di anak angkat ke negara lain lebih maju gitu, mereka lebih tinggi lagi gitu. Mengapa? Karena lingkungannya bagus gitu. Jadi tinggi itu bukan hanya genetik ya, tapi lingkungan juga penting termasuk makanan. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan stunting ya. Kalau stunting itu tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan atau genetik. Di stunting itu murni karena faktor nutrisi atau penyakit. Jadi nutrisi itu makanan ya. Kalau penyakit itu adalah yang menyebabkan makanan itu menjadi kurang kalau anak itu sakit, sehingga dampaknya terutama ke anak adalah berat, tinggi, dan seterusnya itu. Jadi kalau kita mengatakan stunting, itu berarti bukan faktor genetik. Jadi jangan sampai mengatakan begini, nggak apa-apa, itu kan pendek tapi pinter, pendek tapi kaya, loh itu lain, itu pendek, kaya, pendek, pinter itu bukan stunting, itu adalah pendek atau short stature kalau bahasa kita. Itu beda dengan stunting. Di short stature itu adalah terutama faktor keturunan dan sebagainya. Kalau stunting itu karena makanan penyakit itu. Itu ya Dr. Narwati. Ya, terima kasih Dokter Edi penjelasannya. Saya lanjutkan ke berikutnya. Coba ini karena pertanyaannya banyak, jadi kita langsung ke pertanyaan berikutnya dulu. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Happy. Kalau misalnya ASI eksklusif, posisi juga sudah baik, tapi pertumbuhan tidak baik. Ini kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dok? Jadi pertanyaan ASI eksklusifnya baik. Ya baik. Tapi kemudian berat badannya gitu maksudnya? Iya, berat badannya, tapi kok juga tetap pertumbuhannya kok tidak baik. Ini faktornya apa? Itu logikanya susah diterima. Jadi ASI itu kalau eksklusif ya, masih eksklusif, itu kalau cukup pasti insya Allah baik kok. Nggak ada yang enggak. Jadi mengapa kok ASI itu dianggap terbaik? Karena tumbuh kembangnya jadi bagus. Gitu. Jadi kalau sampai pertumbuhan nggak bagus, itu jangan diklaim bahwa ASI-nya itu baik. Dalam arti bukan komposisi, tapi kecukupannya itu mungkin bermasalah gitu. Contoh tadi misalnya minum ya high milk-nya nggak ada misalnya,
atau posisinya sehingga bayinya sih ngempeng tapi yang masuk sedikit, misalnya begitu. Itu yang nggak bisa diukur sebenarnya. Jadi ukuran cukup tidak itu ya pasti berat badan dan seterusnya, itu yang objektif. Jadi kalau kita ingin mengatakan ASI-nya baik, beratnya harus bagus. Kalau enggak itu pasti enggak gitu. Jadi susah diterima. ASI-nya bagus cukup baik tapi beratnya enggak naik, itu enggak ada ceritanya. Kecuali kalau anaknya sakit ya. Anaknya sakit sehingga walaupun cukup ASI tapi kemudian ada masalah dengan penyakitnya, itu lain lagi. Jadi ada dua hal yang penting. Kalau eksklusif itu adalah ASI yang cukup, kedua adalah penyakit. Ya, kalau sudah makan berarti makanan dan penyakit, itu faktor yang penting. Itu ya. Berarti harus berhati-hati dengan ada penyakit yang underlying seperti itu nggak, Dok? Ya, betul. Jadi harus cek dulu ada penyakit yang enggak. Lalu berikutnya oleh Ibu Arni, jika pada awal-awal setelah kelahiran tinggi badannya pada garis hijau, tapi pada bulan setelahnya pindah ke garis orange, ini yang kira-kira perlu dievaluasi apa, Dok? Secara kurva sebetulnya mengikuti garis naiknya. Ya, jadi kalau waktu awalnya hijau, kemudian berikutnya sudah oranye, itu hanya faltering weight itu, faltering growth itu pasti ada masalah. Jadi kalau pertumbuhan berat dan seterusnya kami itu harus sesuai dengan pitanya, itu sudah sarannya. Jadi kalau beratnya kecil ya memang lahirnya ya dia akan kurvanya tidak sama dengan yang beratnya tinggi gitu. Itu satu. Yang kedua memang kita harus selalu cek dengan panjangnya gitu loh. Contohnya, ada anak yang beratnya, ini contoh lainnya mungkin ya, biar mempermudah pengertiannya. Waktu lahir 3 kilo, lalu makin sebulan udah naiknya 1,5 kilo, berikutnya lagi tinggi sekali, sehingga dia menyimpannya ke atas ini. Bukan ke bawah, malah ke atas gitu. Ada kan? Oh ada. Tetapi kalau panjangnya juga mengikuti gitu, lebih dari rata-rata anak, itu nggak masalah. Artinya anak ini memang tinggi dan beratnya lebih dari anak yang normal gitu, itu nggak ada masalah. Karena itulah mengapa tinggi badan atau panjang badan, berat, itu harus diukur setiap bulan. Nggak bisa enggak. Jadi kalau beratnya tinggi sekali, kita harus cek dengan panjangnya. Normal bagus. Kalau seandainya panjangnya normal-normal saja, beratnya makin tinggi, kita beri catatan saja bahwa ini harus hati-hati kemungkinan obes atau gemuk. Tetapi kalau hanya ASI, insya Allah nggak ada masalah, karena umumnya mereka akan turun ke bawah nanti suatu saat mencari berat badan idealnya sendiri. Namanya channeling kalau kita. Channeling itu adalah perpindahan channel gitu, dari yang tinggi ke rendah tetapi masih normal. Jadi berat badan yang naik tidak seharusnya itu masih dicek juga akhirnya. Apakah itu channeling atau faltering weight gitu. Itu tugas kesehatan tuh yang harus ngecek itu. Kalau ibu mungkin susah, lebih baik diserahkan ke dokter gitu ya. Dok, ini gimana anak saya kok naiknya dulu kok tinggi sekali, sekarang kok datar, agak turun, masih normal nggak itu ya? Itu. Jadi tadi faltering weight itu adalah betul-betul beratnya turun, panjangnya enggak gitu, tetap saja normal gitu. Gitu ya. Itu ya, Dok. Terima kasih, Dokter. Jadi ada masa channeling seperti itu ya, Dok ya? Itu juga termasuk hal yang harus jadi memang harus dicek juga dengan panjangnya. Oke, terima kasih, Dokter. Ya, Cowok ini karena banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti tidak semuanya bisa kita jawab, kita diskusikan gitu. Ini mungkin saya pilih beberapa dulu. Ini dari Bapak Zulfikar. Cukup menarik ini, Dok. Jadi kalau untuk ASI donor, apakah ada syarat antara usia bayi pendonor dan bayi penerima, Dokter? Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau ASI donor itu pasti ASI yang matur ya. Istilah ASI matur itu adalah ASI yang ditujukan untuk bayi yang sudah matur, yang sudah masa itu. Kan ada bayi prematur soalnya. Bayi prematur itu bayi yang belum matang gitu. Jadi umur kehamilannya itu masih di bawah 37 minggu, itu ada itu. Tapi kalau di atas 37 minggu, jadi bayinya prematur. Biasanya ibu-ibu yang mendonorkan ASI, itu bayinya itu bukan ASI prematur, ASI yang sudah matur di atas 37 minggu kan. Nah, kalau ASI yang matur, yang matang, diberikan pada bayi yang prematur itu memang nggak cocok. Ya, tapi kalau diberikan pada bayi yang sama-sama maturnya, itu sebenarnya lumayan gitu. Memang saya katakan bahwa ASI itu unik ya, nggak akan sama, tapi lebih mending gitu ya. Karena walaupun tidak persis sama, tetapi dalam range yang mungkin masih bisa diterima. Gitu. Tapi syaratnya tadi itu, jadi kalau umurnya sih silakan asal sama-sama matur gitu. Yang kedua jangan dibilang prematur maksudnya.
Yang kedua adalah tentunya syarat tadi itu penyakit, jangan sampai HIV ibunya, ya kan? HIV kan bisa menular melalui ASI. Kemudian kalau di dalam agama itu ada syarat persusuan dan sebagainya, itu tolong diperhatikan, dan ibunya ikhlas itu yang memberikan donor itu. Jangan dipaksa, jadi itu kira-kira ya, jadi secara umum begitu. Jadi kebersihan, kesehatan itu juga menjadi pertimbangan untuk ASI donor. Ya, terima kasih dokter. Saya lanjutkan sedikit lagi. Tadi ada ini dokter dari Ibu Gendisia. Dari Ibu Gendisia ini tadi saya susah. Apakah kita bisa mengecek secara mandiri dok untuk kecukupan mikronutrien anak, dan itu katanya ada ekstrak sayur itu dok? Ya, tolong bisa diulangi karena saya itu kecil sekali soalnya hampir nggak dengar. Jadi apakah bisa dicek? Apa tadi dokter Rizal? Apakah bisa dicek? Apakah bisa mengecek sendiri kecukupan mikronutrien anak, dan apakah serbuk-serbuk ekstrak sayuran itu yang di pasaran itu aman atau tidak dok? Oh iya, begini, kalau kita ngecek memang sebenarnya sih secara teoritis itu bisa ya, asal kita tahu komposisi bahan makanan. Jadi ada daftar komposisi bahan makanan. Misalnya setiap 100 gram bahan yang dimakan itu kandungan kalori sekian, protein sekian, lemak sekian, vitamin A, B, C, kemudian ada zinc, itu ada dalam daftar bahan makanan itu. Ya silakan saja dilihat di situ, ini apa bahan makanannya, berapa gram, kemudian dalam kandungan 100 gram ini, jadi saya pakai sekian gram, jadi sekian, itu bisa dicek ya satu-satu yang kita masak. Tapi ingat bahwa kalau kita masak, panas itu bisa merusak vitamin yang larut air, misalnya vitamin B dan vitamin C itu rusak. Jadi kalaupun ada di dalam bahan makanan yang mentah, maka kalau udah dimakan itu biasanya udah hilang itu vitamin B dan C-nya, misalnya begitu ya. Kalau yang lain-lain sih nggak masalah, vitamin A itu masih tetap aja nggak berkurang di masa misalnya ya. Itu. Nah sekarang bagaimana kalau ada misalnya tadi ekstrak apalah sayuran di kalau saya sih saya nggak apa ya pastinya masing-masing itu kan banyak ya jenis. Tolong dilihat saja izinnya, seperti yang katakan. Kalau ada izin dari Balai POM itu, ya kemungkinan sih nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, hati-hati saja. Bukannya jelek sih, tapi kita nggak yakin apakah itu betul nggak, kandungannya betul nggak seperti itu, ya dan seterusnya. Jadi itu nggak ada masalah sih kalau misalnya ada izinnya, dicek saja kandungannya apa-apa gitu ya. Itu ya dok ya secara umum. Ya, terima kasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir siang hari ini ya, saya nanti mungkin pertanyaan yang belum terjawab, apakah bisa nanti mungkin lewat WA group gitu dok? Oh iya, ya silakan nanti kalau ada yang menanyakan dan sempat saya akan menjawab. Tapi kalau misalnya waktunya agak molor, nggak, mohon maaf ya, karena saya juga jawab banyak masalah pertanyaan sekarang ini ya. Betul. Ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin cukup menarik karena datang dari seorang nenek kalau bilangnya. Ya, jadi dari Ibu Cendrawasih Farmasianti. Ini apakah untuk memberikan ASI atau botol itu harus strict dengan waktu atau penjadwalan, atau bila anak menangis itu bisa langsung diberi minum seperti itu aja dok? Lalu yang kedua itu kalau anak batita susah makan dok, itu apakah cukup dok kalau nggak mau makan juga kasih dot aja kayak gitu? Jadi ya maksudnya setiap kali nggak mau makan kasih susu formula atau ASI. Maksudnya kalau di batita jadi mungkin diberi susu formula daripada nggak makan sama sekali, soalnya dia susah makan. Gitu. Pertanyaannya cukup menarik untuk dua ya yang tidak mau buka mulut itu. Iya. Coba ini saya jawab satu-satu ya. Yang pertama mengenai pemberian formula tadi ya, itu ada jamnya atau waktu nangis dikasih gitu kan? Iya. Iya, jamnya maksudnya yang 3 jam sekali seperti itu. Oh iya. Apakah perlu ngikuti itu atau nunggu anak lapar aja? Jadi kalau di bawah 6 bulan kebetulan tapi jarang nggak punya ASI sama sekali, hanya formula memang itu dijami umumnya ya sekitar 3 jam sekali kan, 8 kali sampai 10 kali sehari semalam gitu. Itu memang betul itu ada jamnya. Tapi kalau sudah makan ya, itu harus kita lihat-lihat lah gitu ya, lihat-lihat.
waktunya. Gitu. Memang ada jadwalnya sih, jadwal makan tuh ada ya. Misalnya kalau makan pagi jam 8, makan siang jam 12, misalnya ini contoh kurang lebihnya. Makan selingannya kalau pas 8 bulan ke atas kan jam 10 pagi sama jam 4 sore. Nanti makan malamnya jam 6-7 malam gitu ya. Dan nanti di antaranya itu kan bisa dipilihkan ASI atau formula ya kan gitu. ASI formula itu bisa ASI dan formula atau ASI atau ya tergantung kondisinya. Kalau sebelum itu ya dikasih ASI nggak apa-apa, ya jam 5 bangun kasih ASI nggak apa-apa. Kalau bisa ya, karena ASI formula itu kan juga bisa kenyang ya. Jangan mau makan dikasih dulu. Nanti kadang-kadang jadi bermasalah gitu. Sudah kenyang, masih kenyang dikasih kan anak-anak kadang nggak mau makan ya. Jadi adalah kira-kira aturan-aturan gitu waktu-waktunya ya. Tapi kalau kemudian nangis dikasih ASI formula itu memang kita nggak menganjurkan sih. Dilihat dulu nangisnya apa gitu ya. Kalau nangisnya itu karena misalnya yang lain-lain ya jangan dikasih. Misalnya apa ya formula atau ASI gitu. Bahkan ekstrim lagi nih, kadang-kadang saya susah sih menerapkan, tapi saya kadang-kadang lupa juga, mohon maaf. Anak mau vaksinasi, terus sebelum disuntik orangnya sebentar dok, tunggu ngapain? Saya mau bikin formula dulu, ngapain? Nanti saya pastikan lu nangis saya kasih dok. Kadang-kadang kalau saya ingat ya, jangan bu, gitu. Ngapain? Nanti anak itu jadi biasa. Jadi kalau dia sakit atau dia bermasalah, maka dia akan mendapatkan makanan atau minuman kan gitu. Kalau itu terbiasa, lama-lama nanti kalau itu remaja pun, kalau dia mempunyai masalah psikis, larinya ke makanan. Karena kita sejak kecil sudah membiasakannya, kalau ada apa-apa, kasih makanan, kasih minuman gitu. Kalau bisa, misalnya habis divaksinasi, digendong, dilurus, sudah diam, sudahlah. Itu yang diinginkan anak. Jadi dia ingin mendapatkan berian ibunya, perlindungan ibunya, karena dia disakiti dokternya kan gitu kan. Dokternya menyakiti, dia harus dilindungi ibunya. Itu betul itu. Tapi kalau langsung dimasukin dotnya ke situ, wah kalau gitu, kalau saya sakit, kalau saya sedih, saya harus dikasih makan ibunya gitu. Itu kira-kira setiap nangis jangan ya. Anak nggak mau makan tuh banyak penyebabnya tadi itu. Dicek dulu oleh dokter penyakitnya ada enggak, kalau nggak ada dicek dulu. Aturan makannya dilakukan enggak. Ada yang kadang-kadang nggak dilakukan, jadi susah kita. Yang paling tidak manfaat itu nggak mau makan ibu, langsung kasih resep vitamin itu yang jadi masalah itu. Udah dikasih vitamin macam-macam gonta-ganti nggak ada perubahan, memang nggak ada efeknya, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah aturan makan nggak dilakukan, ya kan? Berarti ada aturannya itu tadi itu dilakukan dulu sampai bagus. Kalau misalnya udah dilakukan baik, tetap anaknya makannya sedikit, oh mungkin dia memang makan sedikit, semua itu ya misalnya, oh kalau gitu gimana? Oh saya kasih berarti ini formulanya saya tingkatkan kandungan kalorinya supaya minum sedikit tapi dapat banyak. Itu sekarang banyak loh itu kalori tinggi, tapi hati-hati karena itu bisa obesitas dan sebagainya. Saya juga pernah dulu kalau nggak salah itu menghentikan itu karena anaknya udah obes. Ibunya senang tuh kasih itu nantinya cepat, tapi obes nggak boleh, itu penyakit lain ya yang akan menunggu nanti waktu dewasa. Penyakit tekanan darah tinggi, ada diabetes, stroke, itu kan obesitas. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau bisa susu yang kalori tinggi itu dengan resep dokter ya, jangan resep itu saran ya, jangan sampai membeli sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Saya kira itu dokter. Ya, terima kasih banyak dokter Andy atas jawabannya. Ini soal pertanyaan masih banyak sekali dan cukup menarik seperti masalah-masalah seperti picky eater dan juga mungkin kalau misalnya anak sudah terlanjur di garis merah, itu solusi pertama bagaimana dokter? Itu tuh sebenarnya ini cukup menarik. Kita beri waktu sedikit nggak dok untuk masalah picky eater, dan kalau sudah garis merah ini solusi gimana dok? Yang paling pertama untuk seorang orang tua seperti itu, pertolongan pertamanya. Maaf, bisa diulang ya? Tadi itu suaranya kecil banget, saya nggak bisa dengar hampir. Gimana? Misalnya misalnya ada anak yang picky eater, sampai akhirnya dia susah makan lalu sampai merah seperti itu dok. Dia pertumbuhannya di garis merah. Pertolongan pertamanya seperti apa dok? Ya, ini. Jadi selalu kita akan mengukur status gizi ya. Jadi kalau anak itu misalnya
picky eater, kemudian beratnya turun, panjangnya tidak, kemudian jadi gizinya buruk gitu ya. Itu harus dirawat inap itu kalau bisa, karena gizi buruk itu adalah emergensi. Jadi harus dikelola dengan khusus. Ya, ada standarnya itu mulai dari F75, Formula 75, Formula 100, suplemen macam-macam, kemudian dicari penyakitnya sampai membaik gitu. Jadi ya begitu caranya. Jadi kalau gizi kurang mungkin masih bisa dirawat jalan ya dengan panduan khusus tadi itu, misalnya dicek penyakitnya ada enggak, kemudian dicek yang lain ada masalah enggak, aturan makannya gimana, semuanya ada aturannya, punya makanannya gimana ya. Kalau enggak bisa masuk banyak pik itu kan sebenarnya pik itu kan pilih-pilih ya, tapi pilih-pilihnya masih bagus pik itu. Jadi semua kelompok itu ada gitu, walaupun tidak semua mau nasi, mau kentang nggak mau, mie nggak mau, tapi mau telur, nggak mau daging, ya kan? Itu picky. Tapi kalau selektif itu nasi dengan susu saja, itu agak lebih berat itu. Dan itu mengenalkan makanan baru itu, waduh susah banget. Sampai 15 kali mungkin baru anak itu tertarik ke makanan itu. Jadi jangan putus asa itu, ngenalin makanan baru itu lama. Itu pun jangan dipaksa. Dia lama-lama pegang sendiri gitu dan seterusnya. Ada caranya ya. Itu dokter Sisa. Ya. Terima kasih banyak Dr. Andy. Mungkin demikian untuk pemaparan materi dari Dr. Andy. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah berpartisipasi pada webinar kita hari ini. Semoga dapat mendapatkan banyak masukan dan knowledge baru ya buat teman-teman semua. Sekarang kita akan ada sesi foto bersama, dokter. Jadi mungkin bisa minta tolong teman-teman semua videonya dinyalakan, nanti kita bisa berpose di kamera. Ya, nanti yang memotret kolega saya yaitu Dr. Intan. Oke. Gimana Dr. Intan sudah siap? Mungkin bisa disuarakan dulu Dr. Intan. Ya, cuma ini banyak jadi nanti berapa kali take ya? Soalnya ini gitu. Banyak. Okay. Tolong dihitung aja, Dr. Sesa. Oke, siap ya. Siap? Sudah siap Dr. Intan? Belum siap. Intan sedang di pulau apa ini? Sepertinya menarik sekali. Aduh, mohon maaf. Jadinya saya yang salah nih. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, siap. Kita bisa hitung. Siap ya. Dr. Intan silakan di capture. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi? Bentar, saya lupa pencet ini. Bentar, Dokter Sesa. Oke. Bagaimana dok? Perintah? Sudah? Iya, bentar. Oke, sekarang kita yang halaman kedua ya. Oke, siap ya. Kita mulai untuk yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya. Bentar. Halaman terakhir. Oh, halaman terakhir. Oke. Karena ada 3. Oke. Ya. Tapi ini kayaknya banyak yang nggak dinyalakan ini videonya. Ya sudahlah. Oh ya. Oke, 1, 2. Yang ada aja. Ya, 1, 2. Oke, sudah. Oke, ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman peserta semua sudah mengikuti. Sebelumnya saya ingatkan kembali lagi karena acara kita ini juga bekerjasama dengan Sahabat Cempluk, yaitu kelompok ya suatu organisasi yang mewadahi pasien anak dan perempuan penderita lupus sebagai salah satu kelompok yang juga terdampak dari COVID-19. Ini berikut akan ada video sedikit dari Sahabat Cempluk. Namaku Cempluk, aku adalah Oktapus, orang dengan lupus.
Teman-teman, semua telah sistem imun yang canggih banget. Sistem imun ini melawan virus, bakteri, atau apapun yang menyerang tubuh kita. Nah, pada Odapus, sistem imun kita ini error, ngaco, berlebihan, lebay. Bukannya mencegah, sistem imun ini malah menyerang diri. Bagian yang serang bisa apa aja loh teman. Dari kulit, ginjal, paru-paru, darah, tulang, sendi. Pokoknya semua bisa diserang. Lupus disebut juga penyakit wajah atau biru ulu karena muncul pada setiap orang secara berbeda dan penyakit lain. Siapa saja bisa terkena penyakit lupus, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Lupus tidak menular kok. Ya. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Ada satu lagi. Oh ya, monggo. Kata maaf. Ya, sudah. Ya, terima kasih Intan. Dan berikut tadi adalah sedikit paparan dari teman kita sahabat Cempluk ya. Karena kita tahu COVID saat ini sangat bisa memperparah keadaan bahkan untuk teman-teman kita yang sangat membutuhkan perawatan seperti sahabat Cempluk itu juga jadi kesulitan untuk mendapatkan pertolongan karena kondisi COVID sekarang ini. Nanti semua donasi teman-teman yang akan diberikan di sini akan kami arahkan ke sahabat Cempluk. Dan jangan lupa juga nanti akan ada bila teman-teman memberikan donasi akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti giveaway berhadiah GoPay ataupun OVO senilai Rp50.000. Nanti detailnya akan kita bahas lebih lanjut di WA kita. Mungkin sekian dulu webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Endi atas waktunya sudah menyempatkan di hari Minggu ini untuk berbagi ke kita semua di sini. Dan untuk para partisipan semua di sini sudah juga bisa mengikuti acara dengan baik dan semoga mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk bisa dipraktekkan kepada anak-anaknya tetap. Baik, saya tutup acara WAG pada hari ini, acara webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Endi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya peserta yang sudah hadir.